Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala Ramadan sayyida syuhur wa futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat fihi abwabun nar wa sufidat fihi syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Isya dan ikut pengajian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita sampai di akhir Sya'ban. Sambil kita berdoa semoga Allah panjangkan umur kita, hitungan jam ke depan kita akan masuk Ramadan di tahun ini 1443 Hijriah. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang wajib kita tiru, orang yang wajib kita teladani, dan kita tidak boleh berbeda, berselisih dari sosok yang agung ini. Allah akan hisab, Allah akan tanya kenapa kita berbeda dari Rasulullah. Maka banyak ayat dan banyak hadis itu menjelaskan. Selanjutnya kita akan masuk Ramadan, karena kita di akhir Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ada waktu-waktu khusus, ada waktu-waktu yang mulia. Kalau pertanyaannya hari apa hari yang paling mulia, Rasul menjawab, inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam. Maka hari Jumat itu hari yang sangat mulia. Hari Allah ciptakan Adam, hari Allah masukkan Adam ke surganya, Allah keluarkan juga Adam di hari yang sama dari surganya, Allah turunkan juga Adam ke bumi di hari yang sama, dan bahkan hari kiamat nanti juga ada pada hari Jumat. Dan bahkan Nabi menyampaikan wa fihi sa'ah, ada jam atau waktu pada hari Jumat ketika seorang hamba berdoa illa a'tahu, maka Allah pasti mengabulkan doa itu. Nah, kapan waktu yang mustajabah itu? Yang pertama, ulama pendapat ketika duduk antara dua khutbah. Sebagian juga berpendapat bahwa waktu yang mustajabah itu adalah setelah asar, sebelum tenggelam matahari. Namun yang kedua, karena tadi kumpulan hari menjadi bulan, apa bulan yang paling mulia? Maka Allah menempatkan yang paling mulia itu adalah Ramadan. Kenapa? Di bulan ini Allah perintahkan sebuah ibadah yang ibadah itu enggak wajib di waktu selain Ramadan. Maka bunyi ayat dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang Allah panggil ini orang yang beriman. Maka penggerak dari amalan-amal Ramadan itu kuncinya adalah iman. Allah abadikan dalam ayat ini asyam. Ini Bapak, enggak sama antara saumun dengan siyam. Memang akarnya sama, soma yasumu. Akar katanya sawama. Ada yang menyebut dia saumun atau siyamun. Dua kata ini maknanya agak berbeda. Kalau saumun itu lebih umum, termasuk yang punya ketentuan, dan dia ada yang umum. Ketika Bapak menahan diri untuk tidak berbicara, itu saumun. Ketika orang darah tinggi,
dia menahan dirinya nggak makan 3 kambing, nah itu dia saumun. Maka Allah abadikan dalam surah Maryam itu ayat 26. Apa bunyi ayat? Inni nazartu lirahmani sauma. Kata Maryam, saya bernazar kepada Allah sauma. Apa saumanya? Falan ukallimal yaumal insiya. Pada hari itu saya menahan diri untuk tidak berbicara. Maka saum bermakna dia umum. Orang pas terlihat yang nggak pantas dilihat, dia tahan pandangan untuk nggak melihat. Nah, ketika itu dia saumun. Namun yang Allah wajibkan bukan saumun, yang Allah wajibkan asyam. Nah, siam ini dia lebih khusus, lebih spesifik, dan dia punya ketentuan-ketentuan. Waktunya jelas, bilangannya jelas, tata caranya jelas. Nah, ketika orang nggak penuh ketentuan ini, maka dia belum masuk kategori asyam dan dia belum mendapatkan di ujung ayat la'allakum tattaqun. Namun ketika orang mendapatkan atau melaksanakan siam ini sempurna, tata caranya lengkap, rukunnya lengkap, syaratnya lengkap yang Allah tetapkan, maka yang pertama yang Allah berikan adalah junnah. Dalam sebuah hadis Nabi sampaikan, kullu amal ibni adam alah, semua amal ibadah anak cucu Adam, kata Nabi, itu dia, illa asyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, langsung puasa itu untuk saya. Wa ana ajzibi, langsung Allah memberikan balasannya. Wasyamu junnah, ini dia. Dan puasa itu junnah. Maka orang-orang yang betul siamnya, Allah berikan dia junnah. Apa junnah? Perisai. Jadi bayangkan orang berperang, tangan kirinya punya perisai, toh dia diserang, ditangkis. Namun pakon Ustaz, hanadu. Nah, kalau yang kira hanadu nih. Kajian bahasa Arab, hampir semua kata yang di awal dengan jim, nun, itu dia nggak terlihat. Contoh, ada kata jannah, apa artinya? Surga. Terlihat enggak? Enggak. Sampai dikatakan mala ainun ra'at, surga itu enggak terlihat. Ada kata lain, al jinnu, jin. Jin nampak enggak? Enggak nampak. Karena sifat jin itu dia enggak nampak. Kalau ada jin yang nampak, ini jin lagi masalah hajinya nih. Apalagi orang mencari penampakan jin, ini lebih masalah lagi orang ini. Maka dia jin itu kan nampak sifatnya dia. Atau kata lain, dari kata yang sama ini, ketika perempuan hamil, dalam perutnya janin, jim nun juga. Apakah janin terlihat? Enggak juga. Namun setelah dia lahir baru terlihat. Maka yang Allah berikan itu adalah orang yang betul siamnya perisai. Pertanyaannya, perisai dari apa? Maka hadis lain itu menjawab, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Abi Hurairah. Apa bunyi hadisnya? Wa idza jaa Ramadan, kalau sudah datang Ramadan, yang pertama wa futihat abwabul jannah, maka Allah bukalah pintu-pintu surga. Apa makna pintu surga ini? Para ulama sebagian memahami betul, surga ada 8 surga dan pintu-pintunya tak Ramadan itu Allah buka. Dan bahkan orang-orang berpuasa itu Allah tempatkan di tempat yang sangat istimewa. Masuk dia dari pintu VIP. Apa VIP? Babur Rayyan. Maka Allah siapkan babur Rayyan. Kata Allah, halumu ya yasaimun. Wahai orang-orang berpuasa, masuklah sampai habis yang puasa tadi, summa ughliqa. Itu tuh. Ini kemuliaan. Artinya orang-orang yang betul siamnya, Allah muliakan mereka dan Allah tempatkan di tempat VIP melalui pintu Rayyan. Yang kedua,
Wa ughliqat abwabun nar. Allah tutup pintu neraka. Di penghujung hadis, wa sufidat fihi syayatin. Allah belenggu itu jin dan syaitan. Apakah maknanya? Syaitan itu diikat di rantai, nggak bisa bergerak. Kalau itu terjadi, namun sering kita mendengar, tak kala Ramadan tarawih, hilang mobil, hilang sandal, celengan masjid gaduh, betina syaitan berarti. Nah, orang yang betul puasanya tadi, Allah jadikan dia perisai ini nggak mampu ditembus oleh syaitan. Ini dia maknanya. Maka yang tadi pertama, kemudian Ramadan yang Allah berikan itu adalah Allah berikan dia junnah, itu perisai. Kemudian yang kedua, Bapak, Ramadan setiap harinya dan setiap malamnya itu adalah pengampunan. Tengok bunyi hadis dari Imam Bukhari. Apa bunyi hadis? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Orang-orang yang siang Ramadan itu berpuasa dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan. Semua hadis wa ghufira ma taqaddama min dzanbi. Maka semua dosa-dosanya itu Allah ampuni. Maka ma itu dia ma limutlaqil jam'i. Semua ma itu. Nanti kalau begitu, Ramadan siang harinya ada sebuah ibadah yang sangat mulia, apa? As-siyam, puasa. Di hadis yang lain, man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan. Makna qama itu adalah ini mendirikan salat. Hampir semua perintah, so tengok, aqimis salata qad qamatis salatu, pakai koma dia. Maka para ahli mengartikan koma itu yang malam harinya mendirikan sholat. Maka dua ibadah yang mulai Ramadan, siangnya itu dia berpuasa dan malamnya dia sholat. Dan orang-orang yang sholat di malam hari Ramadan ini sama janji Allah, Allah ampuni dosa-dosanya.